Lebih menguntungkan mana antara sapi jantan dan betina? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapipedia Wonogiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Teman-teman, kali ini saya memulai konten yang baru, yaitu Q&A atau question and answer atau tanya jawab. Jadi mulai hari ini mungkin rutin ya, nanti seminggu sekali atau minimal sebulan 3 kali lah. Nanti saya akan membuat konten tanya jawab tentang sapi, tentang seluk-beluk sapi maupun kesehatan hewan yang akan disampaikan oleh Dr. Robi, salah satu tim medis dari Sapipedia Wonogiri. Sebelumnya saya kenalkan dulu, di samping kanan saya ada Dr. Robi, salah satu tim medis dari Sapipedia Wonogiri. Sebenarnya tim medisnya ada 3, yang 2 Mantri Ridwan dan Pak Danar, tapi mereka mungkin lagi mengurusi kerjaannya, jadi yang datang ke sini Dr. Robi. Kemudian di samping kiri saya ada Mbak Nia, Septika Nia. Dia adalah masih keluarga juga, masih keluarga saya juga dan masih tetangga juga. Nanti Mbak Nia yang akan menyampaikan pertanyaan dari netizen. Kemudian saya dan Dr. Robi yang akan menjawabnya. Nanti kalau kira-kira seluk-beluknya tentang sapi, mungkin saya yang menyampaikan jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya tentang kesehatan hewan, karena yang punya lisensinya adalah Dr. Robi, nanti tentunya Dr. Robi yang akan menyampaikannya, karena saya sendiri kalau untuk kesehatan hewan selalu bertanya ke ahlinya. Begitu ya teman-teman. Mari kita mulai saja untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Nia. Ini kan di Sapipedia kan banyak banget macam sapi. Nah, di Sapipedia itu melayani apa aja, Mas? Nah, jadi gini, untuk Sapipedia sendiri itu melayani berbagai macam sapi ya, berbagai macam tipe sapi. Mulai sapi bakalan, mulai sapi pedetan, jantan dan betina, bakalan, indukan, darah siap IB, atau indukan satu paket dengan anaknya, insya Allah di Sapipedia ada. Misalnya pun ketika ada konsumen kemari kemudian mencari sapi yang kebetulan tidak ada, misalnya saya lagi kosong stok sapi paketan induk dan anaknya, bisa pesan dulu, dan insya Allah kami melayani dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Dan juga sebagai tambahan informasi, Sapipedia juga melayani hewan kurban. Jadi saya ketika lebaran haji Idul Adha itu ngelapak di Jakarta ya. Saya nyewa satu tempat di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan, itu di belakang kampus TAN. Saya nyewa lapangan di situ, kemudian saya buat ngelapak hewan kurban. Ada kambing dan ada sapi. Itu biasanya kurang 20 hari saya sudah berangkat ke Jakarta. Saya ngelapak di situ dan alhamdulillah udah bertahan dari 2011. Jadi udah 9 tahun yang lalu. Jadi mau cari sapi apapun di Sapipedia insya Allah ada. Yang jelas sapinya tentunya kelasnya minimal standar. Jadi sebagai tolong digarisbawahi, di Sapipedia tidak ada sapi yang jelek, karena prinsip saya menggaransi sapi. Ketika saya memberikan sapi yang jelek, nanti saya sendiri yang rugi. Karena kalau ada apa-apa di sapi itu, saya akan menanggung resikonya. Begitu Mbak Nia. Iya, terus ini ada yang tanya lagi. Nah kan banyak banget yang ketipu kalau beli sapi itu, kalau di foto besar, terus kalau datangnya itu kecil. Nah, tips membeli sapi online itu gimana, Mas? Oh gitu. Jadi begini teman-teman ya. Untuk sapi online, untuk pembelian sapi online sebenarnya sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Tips-tips membeli sapi online silahkan nanti di searching di YouTube, di konten YouTube saya yang dulu sudah pernah saya bahas sangat-sangat detail, sangat-sangat komplit. Tapi untuk mengulangi, saya ulangi dasar-dasarnya saja. Ketika Anda membeli sapi online, pastikan ya supplier Anda itu terpercaya, amanah. Cari testimoni tentang supplier tersebut. Sekarang banyak caranya lewat sosial media. Misalnya Anda membeli sapi dari supplier A, Anda cari tahu dulu si A itu orangnya bagaimana,
benar-benar bisa dipercaya atau enggak. Begitu. Yang kedua, ketika Anda dikirimi video sapi, paling enggak mintalah 2 video. Yang pertama video jarak dekat untuk mengetahui detail sapi, apakah ada penyakit di situ. Yang kedua, mintalah video dengan jarak paling enggak 5 meter dari sapi. Kemudian harus ada orang berdiri di samping sapi. Tujuannya buat apa? Biar Anda tahu sapi itu gedenya seberapa, apakah sepinggang atau seperut atau sedada. Ketika dengan cara itu insya Allah nanti cukup membantu calon pembeli mengetahui besar kecilnya sapi, jadi tidak tertipu ketika di video besar tapi nyampainya kecil. Minimal seperti itu ya teman-teman. Dan juga mintalah garansi. Misalnya, Mas, kalau ada sakit nanti kembali ya, atau kalau sapinya ada cacat nanti kembali. Mintalah garansi seperti itu. Seperti Sapi Pedia Wonogiri menggaransi sapi. Jadi ini tadi kebetulan ada kemarin saya melayani di Seragen 1 ekor sapi. Kemudian sapinya sakit. Ya tetap saya ambil, saya kembalikan uangnya 100% atau minta ditukar dengan sapi yang baru. Tapi alhamdulillah tadi nyampe sini diobati sama dokter Robi, sudah membaik katanya dokter Robi. Nanti ini nggak fatal, jadi insya Allah bisa pulih. Sebenarnya Sapi Pedia itu menggaransi 10 hari ya, 10 hari. Kenapa cuma 10 hari? Karena kalau lepas dari 10 hari itu bisa, faktornya bisa karena kesalahan petani. Kalau emang 10 hari sapi kenapa-napa itu mungkin dari sini udah kenapa-napa. Kalau udah lepas 10 hari itu mungkin kesalahan dari faktor petani. Maka dari itu sekali lagi pilihlah supplier yang amanah, yang berani menggaransi. Dan untuk foto dan videonya ambil, minta suruh 2 kali ambil, jarak dekat dan jarak jauh. Itu prinsip dasarnya. Untuk lebih lanjutnya silahkan dicek di konten YouTube saya, sebelumnya sudah saya bahas lengkap. Begitu Mbak Nia. Ya. Terus ini ada juga yang tanya banyak banget, gimana sih Mas tips cara memilih sapi bagi pemula? Untuk tips membeli sapi bagi pemula, jadi gini, untuk yang kasat mata, yang bisa dilihat dengan mata, sebenarnya cukup mudah ya memilih sapi yang bagus itu seperti apa. Misalnya yang pertama, pilihlah postur yang bagus. Postur yang bagus itu ya meliputi kakinya kokoh, lurus, tegak lurus gitu. Kemudian badannya tebal. Kemudian pantatnya, bokongnya semok, lebar. Kemudian tulang iga yang cenderung cembung. Karena biasanya kalau sapi yang tulang iganya cembung itu makannya lebih rakus, lebih mudah beradaptasi. Kemudian pilihlah sapi yang sudah lepas sapeh minimal. Jadi paling enggak ya 4 bulan ke atas lah. Itu biasanya sudah lepas sapeh, sudah tidak nyusu. Jadi aman, tidak takut kecentat ya, kalau orang Jawa bilang tidak takut kecentat gitu. Kemudian yang tidak kalah penting, belilah sapi dari supplier yang terpercaya. Ketika Anda membeli dari supplier yang terpercaya, ketika ada apa-apa di sapi tersebut, dengan mudah Anda bisa mengembalikannya. Misalnya lebih aman lagi ketika Anda membeli di kandang. Ketika Anda membeli di kandang, Anda bisa mengecek sapinya dikasih makan mau enggak, dikasih komboran mau enggak. Ketika dikasih makan, dikasih komboran sudah mau, itu aman, bisa dipilih, dibawa pulang, dibeli. Kalau di pasar Anda tidak bisa seperti itu. Begitu ya teman-teman. Dan misalnya di kandang Sapi Pedia, alhamdulillah ya selalu ramai di setiap pahing sore, karena mereka bisa ngecek makannya, ngombornya, bisa ngecek yang rakus yang mana, begitu. Dan Sapi Pedia sendiri pun grosir, harganya grosir, bergaransi, dan yang tidak kalah penting tanpa calo dan free ongkir. Itu ya, begitu ya Mbak Nia. Kemudian ada pertanyaan lanjutnya mungkin. Ini selanjutnya, gimana sih Mas cara merawat sapi yang bagus itu? Oh, kalau perawatan, sebenarnya kalau perawatan itu mudah ya, mudah kita cari tahu di internet, di dunia maya. Kita cari yang bagus-bagus. Sekarang banyak konten-konten YouTube yang membahas tentang itu. Kemudian jurnal-jurnalnya juga banyak di Google. Silakan di-download, dibaca dengan teliti. Mungkin dari teman-temannya Mas Robi banyak yang membahas tentang itu. Kalau dari saya pribadi, yang penting misalnya ketika ngasih komboran jam 8 pagi, kemudian habis dikasih komboran dikasih makan rumput, kemudian habis zuhur jam 12 siang dikasih rumput aja ya, tanpa dikombor ya. Kemudian jam 3 sore habis asar dikasih komboran lagi, setelah dikombor dikasih makan lagi, kemudian habis maghrib dikasih makan lagi.
Nah, itu salah satu faktor dasar, salah satu dasar merawat sapi, cara merawat sapi. Untuk kemudian tidak kalah penting kebersihan kandang, sanitasi untuk area kandang. Kemudian sapi juga harus paling enggak 2 hari atau 3 hari sekali dimandikan. Kalau cuacanya hujan begini ya paling enggak seminggu sekali. Terus kalau ada area di luar kandang yang bisa untuk menjemur sapi, sebisa mungkin 2 hari sekali dijemur untuk kesehatan itu kesehatan sapi itu. Kemudian tidak lupa kalau sapi itu yang rutin harus obat cacing. Misalnya kalau pedet berapa bulan sekali, Mas? Kalau pedet itu untuk dari awal itu usia 3 bulan sudah dikasih, kemudian usia 6 bulan, selanjutnya itu 6 bulan sekali dikasihkan obat cacing. Kalau untuk sapi dewasa gimana, Dok? Untuk sapi dewasa itu pemeliharaan tergantung nanti proses pemberian pakannya seperti apa. Ketika di situ pemberian pakannya banyak hijauan yang basah, yang habis di ngarit di ladang itu langsung diberikan, itu bisa 4-5 bulan sekali dikasihkan obat cacing. Untuk mencegah ya? Untuk mencegah terjadinya investasi cacing. Karena ketika terjadi investasi cacing pada sapi, itu proses pertumbuhannya sangat terhambat. Karena nutrisi-nutrisi yang seharusnya itu di metabolisme oleh sapi dan dijadikan daging itu nanti akan habis dimakan oleh cacingnya itu. Oh, begitu. Gitu. Itu ya dia teman-teman ya, penjelasan dari Dr. Robi mengembangkan apa jawaban saya tadi. Dan untuk melanjutkan cara merawat tadi, misalnya pakannya apa aja sih? Kalau pakan itu tergantung areanya. Silahkan cari di area Anda komburan yang mudah ditemui. Misalnya di area Anda mudah ditemui ampas tahu, nggak apa-apa kasih ampas tahu. Mudah ditemui di area Anda katul atau dedek, silahkan dikasih katul. Yang penting porsinya itu ya jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Ya proporsional lah. Seperti berapa porsinya nanti silahkan cek di internet, itu banyak sekali. Contohnya berapa pemberian pakannya, menunya apa aja. Kemudian kalau hijauan, saya sangat menganjurkan dikasih hijauan. Tapi kalau adanya cuma jerami ya nggak masalah. Yang penting komborannya harus kuat. Komborannya menunya harus banyak, konsentratnya, bekatulnya dan lain-lain itu. Begitu Mbak Nia. Kan ada pertanyaan selanjutnya? Iya, pertanyaan selanjutnya. Nah kan ini apa musimnya kan nggak menentu. Nah ciri-ciri sapi yang tidak sehat itu gimana? Oh itu yang jawab Dokter Robi lagi ahlinya. Kalau saya untuk kesehatan hewan, untuk keswan saya tidak berani menjawab karena nggak punya lisensi. Dokter Robi yang akan menjawab. Silakan Mas. Ciri-ciri sapi tidak sehat Mas. Ya ini kan sekarang dalam kondisi bulan-bulan ini pasti ada pancaroba ya, dari perubahan musim panas sampai menuju ke penghujan. Jadi pastinya pada suatu kondisi yang kayak seperti ini ekstrim, jadi perubahan suhu yang ekstrim itu banyak sapi yang dia drop. Jadi imunnya turun, terus ada masuknya bakteri. Untuk ciri-ciri itu yang mudah kita lihat itu yang pertama dari posturnya dulu. Posturnya sapi yang dia itu sakit itu cenderung dia lesu. Jadi matanya itu dia sayu, cekung. Jadi cekung matanya itu dalam. Kemudian dia tidak aktif ataupun pasif, lebih pasif, sering termenu, ngalamun. Kalau kita bisa lihat itu sapi ngalamun. Jadi diam gitu, tidak melakukan kupat kapit gitu ya Mas ya. Jadi telinganya nggak kopat kapit, ekornya nggak kopat kapit, itu bisa menjadi indikasi. Kemudian selain itu dilihat dari cuping hidungnya. Untuk cuping hidung, sapi sehat itu cenderung dia berkaca-kaca, ada airnya dan basah. Tapi ketika dia sakit itu dia kering, cuping hidungnya kering. Terus bisa dilihat dari kotorannya juga, kotorannya. Jadi ketika sapi sakit itu ada yang dia fesesnya atau letongnya itu padat ataupun cair, diare. Selain itu juga dari rambutnya, rambut sapi itu sangat menciri sekali ya teman-teman. Jadi ketika sapi itu sakit, bulu itu rambut itu akan terlihat kusam, sedikit keriting. Terus ada yang jegrik itu dalam artian dia berdiri, sering berdiri rambutnya. Itu kalau dari rambutnya.
Terus kemudian dari pernafasan, sapi sehat itu dia akan bernapas di paru-paru. Jadi torakoabdominal kalau bahasa kedokterannya. Jadi dari paru-parunya itu ada pernapasan. Terus kalau dia sapinya sakit itu cenderung nafasnya tersengal-sengal. Kemudian ada beberapa sapi yang sudah parah itu cuma di perutnya saja, nafasnya tinggal di perut. Jadi kembang kempisnya cuma kelihatan di flank sebelah kanan ataupun flank sebelah kiri. Itu udah indikasinya udah mengarah ke sakit. Dari cara berdiri itu bisa dilihat ketika sapi kakinya itu menyilang, kaki depan ataupun kaki belakang, itu juga bisa menjadikan indikasi bahwa sapi itu juga sakit. Mungkin itu Mas untuk dasar untuk melihat sapi itu sakit. Oh, gitu. Ya, terima kasih Dok. Terus kemudian ada pertanyaan lagi Mbak? Ini yang terakhir banyak banget yang tanya. Gimana? Lebih menguntungkan mana antara sapi jantan dan betina? Oh gitu. Jadi gini teman-teman ya, kalau ini mungkin saya bisa menjawabnya karena ini saya praktek di lapangan, tidak berkaitan atau cenderung ke kesehatan hewan. Jadi mungkin saya yang menjawab. Untuk lebih menguntungkan mana antara jantan dan betina, sebenarnya sama saja. Anda mau memelihara sapi jantan, Anda mau memelihara sapi betina, insya Allah keuntungannya sama. Yang penting untuk memelihara sapi, tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berternak menurut saya. 3 faktor utama, yaitu 1, ketika membeli itu Anda pastikan Anda mempunyai standar harga. Jadi Anda tidak kemahalan ketika membeli. Kalaupun Anda tidak mengetahui standar harga, tidak mengetahui update harga sapi, silahkan cari supplier yang terpercaya, yang kira-kira ngasih barang ke Anda ini tidak terlalu tinggi harganya. Begitu ya. Faktor kedua perawatan. Jadi ketika Anda sudah membeli dengan harga yang standar, kemudian dirawat dengan bagus, termasuk cara merawatnya sudah sedikit saya jelaskan tadi, dikasih komboran, dikasih makan yang sesuai. Ketika Anda merawatnya dengan bagus, insya Allah sapi juga akan menguntungkan. Kemudian yang ketiga, ketika panen ini Anda harus tahu momentum yang tepat. Momentum yang tepat itu seperti apa? Misalnya kalau sapi jantan, ya juallah ketika Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ketika Anda memelihara sapi betina, ya mungkin lebih cenderung dijual ketika Idul Fitri. Ketika banyak orang kan biasanya Idul Fitri itu pada mudik. Dari kota-kota, dari merantau itu pada mudik. Kemudian di kampung beli sapi, itu kan permintaan ramai. Ketika permintaan banyak kan harganya cukup tinggi. Jadi 3 faktor utama ini. Ketika yang faktor pertama ini cukup sulit ya, karena kalau orang awam, petani untuk mengetahui update harga cukup sulit, sehingga saya sarankan cari supplier yang tepat, yang amanah. Dan sekarang saya YouTube saya kontennya update harga, silakan ditonton untuk mengetahui update harga sapi. Insya Allah terbantu. Mungkin begitu Mbak. Masih ada pertanyaan? Udah Mas, cuma itu. Oh, gitu ya teman-teman ya. Mungkin begini dulu untuk video kali ini, dan sekali lagi untuk seterusnya saya akan membuat konten seperti ini, Q&A, tanya jawab seputar sapi. Nanti rutin akan saya bikinkan konten. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan saya resume, akan saya rangkum, akan saya catat, kemudian saya bikinkan konten di video berikutnya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam super, salam sapi super, Sapi Pedia Wonogiri, grosir sapi bergaransi dan tanpa calo. Salam ABC, asal badi colke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.